Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini teman saya tuh nyicil rakit PC dan beli komponen-komponennya yang biasanya tuh harganya jarang naik turun gitu ya. Terus penggunaannya juga tetap masih bisa dipakai kalau misalkan nih rakit PC-nya 3 bulan, 6 bulan, setahun mungkin gitu ya. Nah, komponen-komponen yang dibeli duluan ini ya tetap fungsinya segitu dan harga di pasaran juga ya nggak naik turun gitu. Kira-kira komponennya apa aja? Ya udah kita langsung saja gas. Wow, ini yang pertama, ini beli beberapa komponen jadi ada satu paket lagi. Nah, ini dia. Sekarang kita akan langsung saja coba unboxing, kira-kira komponennya apa aja. Dan kalau misalkan ada komponen yang bisa kita tes, kita akan tes. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu juga sedikit sekilas aja tentang speknya, kita akan juga bahas di video ini. Oke? Yaudah, kita langsung saja unboxing kira-kira apa aja komponennya. Let's go. Oke, sekarang kita yang pertama buka yang kecilnya dulu. Biasanya yang kecil tuh yang mantep-mantep gitu ya. Kita butuh gunting aja deh untuk buka si paketnya. Oke. Kita langsung baikkan ya. Set. Nah, ini yang pertama. Nah, dia beli dulu cooler. Ini dari Deepcool AK500 White ya. Terus yang keduanya ini ada power supply dari Deepcool juga, DQ850 MP3L ya, ini seri yang terbaru. Kalau yang dulu kan V2L ya. Terus bodinya juga ini desainnya terbaru juga. Ya udah, kita langsung saja lihat ke komponen yang ketiga. Oke? Dan yang ketiga, ini komponennya Deepcool CH370. Alasannya ya, kenapa teman saya beli ini, dan memang ini saya sarankan juga ketika dia mau rakit PC nyicilnya, belinya komponen apa dulu. Yang pertama, casing dulu ya. Harga casing jarang banget naik turun dan nggak ketinggalan zaman juga kalau ditinggal beberapa tahun ke depan ya. Apalagi kalau rencana rakit PC-nya 3-6 bulan sampai 1 tahun ke depan, ya tetap masih bisa dipakai ya ke komponen apa aja, misalkan AMD, Intel, Mobo-nya gitu tetap bisa masuk di sini. Yang penting dari casing airflow-nya yang bagus. Kayak si Deepcool CH370 Micro iTake ini ada warna hitam dan putih, bolong-bolong kotak di depan ini menjadikan intake yang baik untuk membawa angin segar masuk ke dalam. Ada ekstra ventilasi juga ini nih di belakang juga nih ya. Untuk airflow jelas lah ini udah sangat baik, cukup ya. Terus buka tutup side tempered glass-nya juga ini simple, hanya satu baut saja. Oh iya, benar juga. Ini ada holder headset tambahan nih di sini nih, keren pisan. Tinggal dipijit langsung keluar holdernya. Wih, mantap ya. Terus untuk kompatibilitasnya, casing ini support 8x120 mm, bisa dipasangkan 8 fan di sini, bisa dipasangkan I/O yang menggunakan radiator 360 mm di depan, 280 juga bisa, dan untuk di atas 240 mm juga bisa gitu ya. Terus bisa menampung air cooler dengan lebar up to 165 mm. Jadi cukup lega lah ini nih si casingnya. Terus untuk power supply beli duluan juga ya sama gitu ya, nggak apa-apa. Harga power supply jarang naik atau turunnya dalam jangka waktu dekat. Bahkan beberapa tahun juga harganya masih ya segitu-gitu aja gitu ya. Performa juga sama segitu-gitu aja. Terus jarang ada upgrade socket pin. Misalkan ya tetap sama ya, pin motherboard 24 pin, 8 pin CPU atau pin PCIe. Tapi sekarang memang ada PCIe 12 pihak power ya
untuk RTX 4000 series. Dan ya tetap banyak juga yang jualan konverternya. Bahkan power supply jadul juga masih tetap bisa ya dipasangkan konverter tersebut untuk bisa menghandle si RTX 4000 series gitu. Asalkan wattnya yang bisa handle gitu. Nah, kebetulan ini beli yang DQ 850 MP3L ya. Udah seri V3L 80 plus gold. Power supply terbaru dari Deepcool yang udah full modular dengan garansi 7 tahun. Nah, kalau yang ini 7 tahun ya. Kalau yang V2L ini 10 tahun. Kalau mau pakai PGA card sekelas RTX 3070, 3080, 3090, ini masih aman banget. Terus kabelnya juga flat ya, jadi biar gampang untuk dirapihkan ya gitu ya. Ya, terus yang ketiganya beli cooler. Nah, ini kebetulan dari Deepcool juga AK500 White, ini warna putih juga biar serasi gitu ya sama si casingnya. Apalagi ini jarang banget upgrade lah kalau cooler ya. Terus nggak ketinggalan zaman juga ya. Bahkan cooler-cooler yang tahun 2010 ya, kalau misalkan mountingnya masih ada, masih bisa dipakai di tahun ini ya. Kalau urusan performance ya bakalan tetap segitu-gitu aja ya, asalkan si fan-nya ya nggak diganti atau nggak rusak. Terus, oh iya, walaupun nanti ada misalkan cooler baru ya, ya tetap kalau misalkan sukanya dengan desain yang ini, walaupun ada cooler baru, ya tetap ya bakalan beli cooler yang kayak gini juga gitu ya. Apalagi ini beli si Deepcool AK500WH. Ini memang kesukaannya dia gitu ya, warnanya putih-putih kayak gini. Nah, si cooler ini tuh punya desain dan heatsink yang cukup besar dan tebal. Jadi unik lah ya. Warnanya dominan putih, ini hampir semua sih ya. Sampai heatsink dan heat pipe-nya juga ini warnanya putih. Pokoknya kalau misalkan nempel di casing, ini udah ganteng ya. Terus untuk fan, ini warna putih juga, berukuran 120 mm, dilengkapi dengan fluid dynamic bearing, yang tentunya punya umur yang udah teruji awet. Terus di dalam paket pembeliannya udah lengkap untuk semua platform Intel untuk mountingnya ya. Intel terbaru 1700, 1200, 1151, 1105X, maupun untuk AMD, AM3, AM4, AM5 ini udah bisa. Terus juga dikasih pasta bawaan juga di dalamnya, dikasih bracket fan, ya siapa tahu mau pasang satu fan lagi di belakang, ini udah disediakan. Lalu dikasih obeng, bentuknya L. Nah, ini berfungsi saat instalasi penguncian heatsink. Karena kalau nggak dilubangin, ini susah ngencengin baut. Nah, si heatsinknya ini ada lubangnya. Nah, nanti kencenginnya pakai obeng yang udah disediakan. Lalu koper depannya ini bisa dilepas pasang. Untuk lebarnya up to 158 mm. Nah, ini panjang ke depannya ini ya, lebarnya 158 mm. Jadi kalau dipasang di casing CH370 ini ya tetap masih longgar karena si casing ini tuh bisa nampung up to cooler 165 mm. Jadi ada space sekitar 7 mili ya, lega tuh ya. Nah, karena yang memungkinkan yang bisa dites hanya cooler si AK500 ini, jadi saya mau tes dulu ya, gimana kehebatan si cooler ini. Kalau power supply dan casing mungkin nanti aja kalau semua komponennya udah lengkap, baru sekalian dirakitkan PC-nya gitu ya. Yaudah, sekarang kita langsung saja gas ke pengujian Deepcool AK500 versi White ini. Oke, di pengujian kali ini saya menggunakan prosesor Intel Gen 13 ya, si Raptor Lake 13400F. Pertama, pengujian Cinebench R20 Deepcool AK500WH ini mendapatkan suhu maksimum yang didapat 62 derajat Celcius. Kalian bisa lihat di sini saya tabel pembandingnya ya. Deepcool AK620 mendapatkan 60 derajat Celcius. Terus Deepcool Kestrel IO, ini IO water cooler ya, si Kestrel 240iX, maksimum panasnya di 58 derajat Celcius. Terus ada lagi ini Deepcool AG400 yang versi murahnya maksimum di 67 derajat Celcius. Kalau stok cooler ini udah panas banget ya, 79 derajat Celcius. Terus yang keduanya ada pengujian Cinebench R23. Ini lebih panas ya. Deepcool AK500 White ini menyentuh maksimum panasnya di 64 derajat. Terus Deepcool AK620 di 62 derajat. Ini beda 2 ya, 2 derajat aja. Kalau dibandingkan dengan AG400 yang harganya jauh lebih murah, ya tentu ini lebih panas ya, maksimum di 69 derajat Celcius. Kalau dengan IO water cooler nih, si Deepcool Kestrel ini di sini tentu udah paling adem lah ya, 60-an di sini ya. Terus satu lagi di sini saya coba di Project Blender BMW 27. Lagi-lagi si AK500 White ini masih belum bisa menyaingi si Deepcool AK620. Si AK620 ini punya dual tower, dual fan juga. Jadi di sini tentunya lebih dingin juga. Terus kalau si Deepcool AG400
Terus dia punya satu tower, punya satu fan juga, cuman towernya kecil ya. Makanya di sini memang paling panas. Ya harganya juga paling murah juga. Kalau si AK500 watt ini satu fan, cuman si heatsinknya ini yang besar. Makanya ini bisa lebih dingin dibandingkan AG400, tapi masih di bawah si AK620 gitu ya. Terus lanjut di sini saya kasih satu pengujian game aja ya. Si AK650 watt ini nih pas main game Apex Legends suhunya masih adem-adem sih ya. Kalau main game ya bahkan jarang nyentuh di 60 derajat Celcius ke atas. Ya masih naik turun di sini lah ya. Sebetulnya udah terwakilkan di pengujian benchmark tadi. Itu benchmark udah cukup berat ya. Menguras performa prosesor dan melihatkan kualitas pendingin cooler-cooler yang masing-masing saya uji tadi. Kesimpulan yang saya dapat, si Deepcool AK500 watt ini berada di kelas tengah jika dibandingkan AG400 dan AK620. Namun di sini si AK500 ini desainnya yang jauh lah mewah banget, menang ya, mewah ya. Kalau nancap di casing udah bener-bener ganteng. Dilihat dari harga juga, nah di sini memang ada di kelas-kelas tengah. Cuman hampir deket ke harga AK620. Selisihnya 230 ribuan. Ya seimbang lah ya, performanya ada di tengah, harganya di tengah, ya mahal dikit sih. Karena mungkin desain dan estetika yang ditawarkan ini tentunya lebih menjual ya, makanya harganya sedikit lebih tinggi lah ya, walaupun tanpa adanya RGB. Ini menurut saya sih cocok kalau misalkan kalian mau rakit PC mid-range, misalkan pakai prosesor Core i3 atau Core i5 Gen 11, Gen 12, Gen 13, ini cocok lah ya, performanya bisa diandalkan, estetika dapat. Kalau AMD-nya pakai Ryzen 5, Ryzen 7, 3000 series, 5000 series, udah paling pas. Videonya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Setidaknya ada gambaran untuk kalian yang mau nyicil rakit PC, beli komponennya ginian dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti 3 bulanan ke depan misalkan beli mobo, prosesor, PGA card, setelah banyak tanya sana sini ya, minta saran di grup, minta saran di toko gitu, udah mantep banget hatinya, ya udah tinggal beli si prosesornya dan uangnya udah ada, biar nggak nyesel gitu nanti ketika PC-nya udah jadi, biar nggak ada penyesalan gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.